bersama aku, Emput, si siput cantik. Pada kesempatan kali ini, Emput dan Bu Nova akan mengunjungi teman-teman Emput yang ada di hutan loh. Wah Put, sepertinya ada yang menangis. Iya Bu, sepertinya ada yang menangis. Kita lihat yuk Bu. Oh, hutannya kenapa bisa jadi seperti ini Bu? Hutan ini mengalami kerusakan yang mengakibatkan perubahan kondisi alam, Put. Perubahan kondisi alam adalah segala bentuk perubahan yang terjadi di lingkungan fisik bumi, di mana mencangkup perubahan cuaca, iklim, tanah, air, dan tumbuhan, yang mana dapat mengganggu kestabilan komponen penyusun ekosistem lingkungan. Lihatlah keadaan hutan ini. Pohon ditebang sembarangan, mengakibatkan hewan-hewan yang tinggal di sini kehilangan sumber makanannya, juga kehilangan tempat tinggalnya. Nah, menurut kalian, apa yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kondisi alam? Perubahan kondisi alam itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Contoh dari perubahan kondisi alam akibat faktor alamnya itu sendiri adalah bencana alam seperti gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung-gunung berapi. Contoh gunung berapi di Indonesia adalah Gunung Merapi di Sumatera Barat dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Yang selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam berupa getaran atau gerakan bergelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam secara tiba-tiba. Gempa bumi mengakibatkan kerusakan bangunan, tanah longsor, dan bahkan tsunami. Kemudian ada tsunami. Tsunami adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air di bawah laut karena pergeseran lempeng atau terjadi gempa bumi di dasar laut. Peristiwa tsunami ini biasanya ditandai dengan adanya gempa bumi, surutnya air laut, kemudian terdengar adanya suara dentuman dari arah laut, serta gelombang air laut yang terlihat berbeda. Peristiwa tsunami ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kerusakan lingkungan. Selain menghancurkan rumah-rumah warga, juga berdampak pada kerusakan infrastruktur. Selain itu, bisa membuat seseorang kehilangan anggota keluarganya. Angin topan adalah bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan udara yang sangat kencang, dipicu oleh perbedaan tekanan udara. Angin topan ini menyebabkan banyak kerusakan seperti pada rumah-rumah warga, lahan pertanian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peristiwa kekeringan. Kekeringan adalah peristiwa kurangnya pasokan air pada suatu lokasi yang berlangsung berkepanjangan dan umumnya terjadi pada musim kemarau. Bencana kekeringan ini sangat berdampak bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi karena semua makhluk membutuhkan air untuk bertahan hidup. Contoh kecilnya saja, manusia membutuhkan air untuk mandi dan juga minum. Coba teman-teman bayangkan, bagaimana jika pasokan air di dunia ini semakin berkurang? Apakah kita masih bisa bertahan hidup? Nah, teman-teman, selain akibat dari faktor alam, perubahan kondisi alam juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Perubahan kondisi alam akibat faktor manusia adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang akan berdampak pada keseimbangan alam. Contoh dari perubahan kondisi alam akibat faktor manusia adalah banjir. Banjir bisa terjadi akibat faktor alamnya itu sendiri dan faktor manusia. Jika manusia terus membuang sampah sembarangan, seperti keselokan, parit, dan lain sebagainya, pada musim hujan akan menyumbat jalannya air sehingga air meluap dan terjadilah banjir. Fenomena selanjutnya adalah hutan gundul. Seperti pada kondisi hutan tempat tinggal teman-temannya Emput ini, terjadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, menebang pohon secara liar tanpa melakukan reboisasi. Menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan hidup itu boleh dilakukan teman-teman, namun jangan berlebihan. Penebangan juga harus dilakukan pada pohon-pohon yang sudah tidak produktif lagi. Selain itu, yang paling penting adalah melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali agar hutan ini dapat terjaga kelestariannya. Nah, menurut kalian, cara apa lagi yang bisa kita lakukan demi menjaga kelestarian alam ini?